Assalamualaikum Bu Jana. Waalaikumsalam Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya ya. Baik, mau sama-sama. datang undangan dari saya ya. Jadi nanti rencananya saya akan melakukan supervisi akademik dengan Bu Jana ya. Ada 3 tahapan untuk supervisi akademik ini. Yang pertama ada pra-observasi, kemudian observasi yaitu supervisinya, dan pasca observasi. Nah, untuk kali ini kita ada di tahap pra-observasi, Ibu. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana rencana, persiapannya, kemudian hal-hal yang ingin nantinya dikembangkan oleh Bu Jana. Gitu ya. Oke, yang pertama nih Bu, yang ingin saya tahu nanti untuk supervisi, kira-kira materi apa yang ingin Bu Jana sampaikan pada anak-anak? Baik, untuk materi yang nanti saya akan sampaikan ketika supervisi sepertinya bilangan bulat. Oke, bilangan bulat ya. Untuk tujuan pembelajarannya? Oke, tujuan pembelajarannya kalau 2JP, yang pertama itu anak-anak mampu mengenal bilangan bulat, yang kedua anak-anak dapat mengoperasikan bilangan bulat. Oke, baik. Itu untuk tujuan pembelajarannya ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan area pengembangan yang ingin Bu Jana capai selama nanti aktivitas supervisi. Kira-kira apa sih yang Bu Jana ingin kembangkan ya sebagai guru agar dapat meningkatkan kompetensi? Oke, baik. Untuk area yang saya akan kembangkan itu sepertinya ada 2 ya Bu ya. Yang pertama nanti penguatan materi dengan metode saat pengoperasian bilangan bulat. Yang keduanya itu sepertinya pengelolaan kelasnya. Kalau boleh tahu kenapa Bu Jana memilih ini ya, pengelolaan kelas dan tadi ya penguatan materi ya? Boleh bisa diceritakan? Baik, kalau misalkan untuk penguatan materinya dengan metode itu kan biasanya anak-anak suka tertukar ya Bu ya dalam mengerjakan soal gitu. Misalkan pada pengoperasian perkalian bilangan bulat, kalau ada minus dikali plus itu nanti hasilnya apa, mereka kadang suka tertukar. Nah, nanti di situ ada metode seperti akronim rumus gitu. Begitu ya, biar tidak tertukar gitu ya. Kalau misalkan pengelolaan kelasnya, karena saya mengajar dari Mandiri 1 sampai Mandiri 5, kebetulan itu putra ya. Kelas putra memang biasanya energinya sangat banyak ya Bu, terus nggak mau diem ke sana kemari. Jadi nanti mereka akan dikelompokkan gitu dalam harus aktif intinya seperti itu. Oke, iya. Dari cerita tadi Bu Jana tadi rencananya ya luar biasa ya. Berarti setidaknya di situ tergambar ya hal-hal yang Bu Jana nanti persiapkan untuk supervisi, dan tadi juga rencana Bu Jana itu sudah berdiferensiasi itu ya. Nah, dari area pengembangan tadi, kira-kira ide Bu Jana untuk menerapkan di supervisi nanti pembelajarannya seperti apa, strategi yang digunakan Bu? Oke, untuk strateginya, metodenya paling nanti menggunakan kartu itu ya, kartu akronim singkatan gitu ya. Kayak saat pengoperasian bilangan bulatnya dibikin kartu kayak gitu supaya mereka hafal atau mereka bisa juga mencatatnya di buku catatan gitu. Kalau untuk pengelolaan kelasnya nanti mereka harus aktif ya. Kalau nanti aktif ada yang tugas individu, ada tugas kelompoknya, terus mengerjakan soal, berdiskusi, kemudian menjelaskan ke depan kayak gitu. Harus luar biasa Bu rencananya. Oke, semoga bisa disusun ya apa namanya untuk rencana-rencana ini. Nanti kita akan melaksanakan supervisi ya. Untuk waktunya dari Bu Jana kira-kira kapan ya bisa disepakati kita? Oke, kira-kira waktunya sepertinya tanggal 3 Agustus aja ya Bu. Hari Sabtu ya? Hari Sabtu ya. Untuk jam
jamnya jam berapa, Bu? Jam ke-1 ke-2 aja. Oke, baik Oke. ya. Nanti kita jadwalkan kembali ya, Bu Baik, ya, dari kegiatan hari ini, Baik. pra observasi hari ini. Kita bertemu kembali nanti hari Sabtu tanggal 3 Agustus ya, Bu ya. Betul, ya. Jam ke-1 dan 2 untuk melaksanakan supervisi Ya. materi tadi bilangan Bilangan bulat. Oke. Terima kasih ya Bu Jana Ya, untuk sama-sama, informasinya. Ibu. Nanti kita tunggu, saya tunggu progresnya begitu. Baik. Terima kasih banyak. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Metode salju beku ya. Jadi di mana kalian akan belajar triknya dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Apa? Ya, yang pertama itu sa itu sama apanya? Tandanya. Jika sama tandanya, kita akan menjumlahkan. Jika beda tandanya dikurang. Oke, kayak gimana sih, Bu? Oke, nih. Lihat di sini. Nih, minus 73 ditambah Oke, sekarang coba progresnya semua yang belum Kalau minus dikurang minus sama. yuk, udah ya. 1, 2. Ada ini. Waduh. Minus. 356 kan? 356 dikurang 200. Positif bagi minus. Minus bagi positif. Minus kali positif. Positif kali minus. Minus kali positif beda nggak tandanya? Beda. Maka hasilnya Semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Udah Assalamualaikum direkam? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jana atas kesempatannya. Ya, gimana kabarnya hari ini Bu Jana? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, kemarin kita bulan lalu ya sudah kita lakukan observasi Bu Jana mengajar matematika kelas 7. Sebelumnya saya mau nanya nih Bu, bagaimana perasaannya, kesannya setelah mendapat observasi dari saya selaku calon guru penggerak? Pertama, karena kan saya memang baru bergabung lagi ya ke sini, habis itu langsung dapat observasi gitu, agak sedikit nervous gitu ya. Terus perasaannya ya alhamdulillah semangat ya Bu, antusias gitu. Antusias anak-anaknya? Antusias ya, anak-anaknya sangat semangat. Ya. Alhamdulillah ya, saya juga melihat kemarin Bu Jana ketika mengajar anak-anaknya tuh aktif ya, Aktif, sangat ada aktif sekali. banyak yang nanya gitu ya, Bu ini gimana gitu ya. Iya. Kemudian untuk materinya juga kemarin anak-anak yang saya lihat tuh jadi paham ya Bu ya dengan metode yang Ibu gunakan. Betul sekali. Nah, kira-kira apa hal baik ya Bu ya yang kemarin ketika mengajar? Oke, baik. Hal baik yang selama kegiatan KBM itu ya, kebetulan tujuan pembelajaran itu adalah untuk mengoperasi pada bilangan bulat ya di matematika di bab 1-nya. Jadi saya menggunakan metode akronim itu ya Bu ya, agar anak-anak itu bisa menerapkan atau mereka tidak tertukar dalam mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulatnya. Kemudian hal baiknya juga yang kedua anak-anak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat ya, kesepakatan kelas yang sudah dibuat gitu. Dan baiknya yang muncul adalah keaktifan anak-anak gitu ya, ingin pada maju gitu, karena mereka menguji, mereka berarti udah paham apa yang saya misalkan membuat soal gitu, mereka mau
challenge gitu, challenge diri mereka sendiri. Gitu. Oke, iya Bu, benar. Kemarin pada rebutan ya, Iya. apa namanya, untuk jawab soalnya. Itu jawab soalnya. Iya. Kalau kesulitan atau hambatan yang Ibu alami ketika melakukan pembelajaran seperti apa? Kesulitannya mungkin yang pertama itu ada beberapa anak yang masih ngantuk kan gitu ya, karena memang kegiatan pesantrennya sampai ada yang kalau maksudnya kan saya tanya gitu ternyata tidurnya sampai jam 10 gitu ya, jam 10 baru tidur gitu ya. Banyak gitu kegiatannya. Terus yang kedua itu masih ada beberapa anak yang dalam menyerap materi masih belum ini ya, belum ibaratnya kemampuannya masih kalau diukur itu belum paham gitu ya. Perlu banyak Perlu waktu banyak untuk memahami waktu, gitu ya. memahami, betul. Nah, dari hambatan itu kira-kira apa rencana Ibu ya untuk mengatasi hambatan yang tadi yang dihadapi itu rencananya? Rencananya mungkin ini ya lebih kita bisa membuat kayak LKPD yang lebih menarik gitu, yang mudah dipahami oleh peserta didik gitu ya. Contohnya misalkan kita dimulai dari tipe soal gitu ya, jadi ada tipe soal yang dibikin mudah dulu gitu ya. Terus kalau Sesuai misalkan dengan ini ya, kemampuan anak, misalkan kalau udah yang bisa mudahnya nih anak-anak ini yang masih belum bisa, kan gampang ya kalau soal mudah, berarti mereka udah bisa tingkatkan lagi tipe soalnya gitu, kayak yang medium, terus kayak yang udah susah gitu. Oke. Yang ada lagi Bu selain LKPD tadi? Ya, LKPD tadi yang kedua itu biasanya kalau di kelas saya menerapkan ini tutor sesama teman gitu ya, sesama teman. Jadi di mana temannya sudah paham nanti menjelaskan ke temannya gitu. Nah, nanti teman yang menjelaskan itu meminta poin keaktifan, ada tambahan buat Ada poin keaktifan. keaktifan. Ya, nanti di akhir nanti ada rewardnya gitu Bu, di akhir semester gitu. Oke, bagus ya Bu ya. Untuk tadi ketika sebenarnya nyambungin antara rencana Ibu LKPD terus ke tutor sesama teman ya, karena kan dari LKPD ini anak tuh jadi tahu, kita sebagai guru jadi tahu ya anak yang memang sudah mampu dan memang sudah bisa menjadi tutor buat temannya gitu. Dan apresiasi banget buat tadi untuk poin keaktifannya. Kemudian kan kemarin beberapa aspek yang ingin dikembangkan dari Bu Jana itu ada terkait pengelolaan kelas, yang kedua adalah penguatan materi dengan akronim. Bagaimana aspek yang kemarin, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan atau seperti apa? Ya, untuk kalau untuk metode alhamdulillah hampir 70% sudah berhasil ya Bu. Hanya karena kalau kayak anak-anak singkatan ya, supaya tidak tertukar kan di halaman bulat itu hanya di plus dan minusnya saja. Mereka biasanya tertukar itu terutama dalam penjumlahan dan pengurangan. Jadi pakai metode yang singkatan itu ya, kayak kemarin yang salju buku. Sebenarnya di SD juga ada ya, kelas 6 SD. Jadi sama tanda itu dijumlah, beda dikurang kayak gitu. Nah, anak-anak kan biasanya kalau udah liburan nih mau masuk SMP kan libur dulu, udah pada lupa kan ya, jadi harus ingatkan kembali kayak gitu. Metodenya seperti itu. Terus mereka dicoba tuh pakai kartu, jadi dapat 2 soal tuh, satunya yang misalkan kalau yang sama tanda itu nanti gimana jawabannya, yang beda tanda gimana jawabannya, mereka ngumpulin lagi nanti benar apa enggak, terus mereka ditulis ulang dan menjelaskan ke temannya gitu ya. Nah, pengelolaan kelas ini saya lebih memunculkan keaktifannya dengan cara mereka maju dengan menjawab dari soal kartu itu dan menjelaskan, tapi dengan syarat menjelaskan ke temannya yang lain gitu. Oke, berarti menurut Ibu 2 hal aspek yang Ibu kembangkan kemarin sudah tercapai gitu. Meskipun tadi ada catatan untuk metodenya perlu dimaksimalin lagi. Oke, terkait tadi Bu rencana membuat LKPD yang menarik, kemudian tutor sesama dengan teman, kira-kira hal apa sih yang mendukung
agar dua rencana Ibu tadi bisa terlaksana? Kalau hal yang mendukungnya mungkin kalau dari saya sendiri untuk anak yang untuk anak yang sudah di atas KKN gitu ya udah berhasil itu mungkin diadakan pengayaan saja. Pengayaan artinya saya kadang suka memberi tugas gitu PR untuk dibawa ke asramanya. Berarti itu waktunya tentatif gitu ya? Tentatif ya. Tapi kalau misalkan anak-anak yang kurang ini nih yang masih belum gitu ya belum KKM gitu, apalagi Pak KKM 78 ya sangat besar gitu. Berbeda dengan di SD dulu saya ngajar 76 gitu ya. 78 80-nya kurang 2. Ya itu mengadakan klinik akademik Bu, klinik akademik matematika. Didaftarkan ya Bu ya ke klinik akademik ya? Didaftarkan program di klinik sekolah. akademik, program sekolah. Ya, gitu. Untuk kira-kira untuk pendaftaran anak tersebut ke klinik akademik itu sudah ada rencana waktunya? Kalau sudah insya Allah emang kemarin sudah keluar sih Bu hasilnya. Oh, Jadi, iya. setelah sumatif harian 1 Oh iya. terus kemudian remedial gitu ya kan, dari remedial ini mereka udah ada yang lolos, mereka masih ada yang belum lulus KKN. Ya jadi anak-anak yang masih belum lulus KKN ini didaftarkan ke klinik akademik insya Allah sih nanti setiap hari Kamis gitu ya. Setiap hari Kamis setelah sholat zuhur gitu. Oke, terima kasih Bu Jana. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa hal tadi yang kita diskusikan terkait rencana, terutama ya untuk mengembangkan atau memaksimalkan aspek-aspek yang memang perlu ditingkatkan. Tadi ya ada rencana terkait LKPD yang menarik, kemudian total semalam sebaya, dan daya dukungnya adalah pengayaan dan klinik akademik. Terima kasih, sukses terus ya Bu Jana. Semoga pembelajaran berikutnya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.